Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam ibadah online. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih dan karunia Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Dan pada saat pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelum itu kita akan berdoa. Kita mau menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami yang tak habis-habisnya kami rasakan ya Tuhan. Dan pada saat ini kami mau datang kembali kepada Tuhan untuk memuji menyembah Engkau Tuhan Allah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami umat-umat-Mu yang berada di rumah pada saat ini. Biarlah kiranya jamahan Tuhan tetap ada bersama-sama dengan umat-umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kami berdoa haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita siapkan hati kita siapkan hidup kita untuk datang kepada Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang layak dipuji, Allah yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku.
disembah. Dengan segenap hatiku layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah. Dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku disembah. Dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya, haleluya Tuhan, sebab Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Pada saat ini Tuhan, kami siap untuk lebih lagi memuji Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Kita mau lebih lagi bersuka cita di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita jangan lelah untuk mengikuti Tuhan, amin. Mari kita bersama-sama bersemangat di dalam melayani Tuhan. Sebab Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan tiba mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan yang menegur setiap kita, yang mengubahkan seluruh kehidupan kita. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kita angkat lagu pujian, kita tak akan pernah ku sesali. Haleluya Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiringi
hari ini Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus kami boleh datang kembali memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi Bapa yang baik, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan memberkati Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan melalui firman Tuhan ini setiap kami diubahkan, setiap kami Tuhan Yesus boleh merasakan kebaikan Tuhan, dan Tuhan Yesus kami mau diubahkan oleh karena firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah semuanya dapat berjalan lancar sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang terus nyata dalam kehidupan kita. Pada hari ini kembali kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, dan renungan firman Tuhan hari ini dengan judul Memikul Salib. Dan tema ini berdasarkan Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Pada minggu-minggu ke depan, kebanyakan gereja akan mulai berbicara mengenai penderitaan Yesus dan penyaliban Yesus. Nah, berkaitan dengan tema pada hari ini, memikul salib. Apa itu memikul salib? Apa itu memikul salib? Apakah memikul salib sama seperti yang dilakukan oleh Simon orang Kirene? Yang kita tahu, waktu Yesus memikul salib dalam perjalanan ke Bukit Golgota, kemudian ada seorang yang menggantikan dia untuk memikul salib yang bernama Simon orang Kirene. Atau apakah memikul salib seperti yang dilakukan oleh gereja-gereja? Ada beberapa gereja di Filipina yang melakukan pada hari Jumat Agung, di mana orang turun ke jalan dan mulai seperti berjalan memikul salib, kan bahkan kemudian ada yang disalibkan. Mereka melakukan itu untuk menghidupi, mengingat kembali apa yang Yesus lakukan, atau mengingat kembali penderitaan yang Yesus alami waktu dia disalibkan. Nah, apakah memikul salib itu seperti itu? Apakah arti memikul salib bahwa kita mengambil salib, kayu yang berbentuk salib itu, kemudian memikulnya di jalan, dan kemudian kita juga kemudian disalibkan seperti Tuhan Yesus? Apakah seperti itu? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28, di sini dicatat mengenai Yesus mengatakan, kalau ada orang yang mau mengikut aku, ia harus memikul salibnya. Saya akan bacakan dengan cepat. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, sebab engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seisi dunia ini, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaannya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kemuliaannya." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, memikul salib yang dicatat dalam Matius pasal 16 ayat 21 sampai 26 itu adalah peristiwa ketika Yesus menceritakan kepada murid-muridnya penderitaan yang dia akan alami dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Dan bahwa dia akan dibunuh, namun akan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, di antara murid-murid yang mendengarkan ini, bahwa Yesus mengatakan, "Aku akan ditangkap, aku akan dibunuh, dan aku akan bangkit pada hari yang ketiga." Kemudian respon salah satu murid. Dan kalau sekilas mendengar respon ini, sepertinya respon ini sangat bagus, ya. Sangat bagus oleh karena Petrus seperti menunjukkan pembelaan dan berusaha untuk melindungi Yesus.
Apa kata Petrus? Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tidak akan menimpa engkau. Apa jawab Yesus kepada Petrus? Apakah Yesus mengatakan, oh Petrus kamu baik sekali ya? Apa yang Yesus katakan kepada Petrus? Jawab Yesus kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Jadi cara Yesus, apa yang dikatakan Yesus kepada Petrus yang mencoba seperti menghalangi peristiwa kematian Yesus, adalah hal yang menurut Yesus bahwa itu adalah pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Karena Yesus mengatakan, dengan perkataan Yesus seperti sedang mengatakan ini, bahwa salib Yesus, penderitaan, penganiayaan, penghinaan, dan kematian dengan cara yang tragis adalah rencana Allah untuk melaksanakan rencana penyelamatan. Sekali lagi, salib Yesus, penderitaan, penghinaan, penganiayaan, dan kematian adalah rencana Allah untuk melaksanakan tindakan penyelamatannya. Jadi itu rencana Allah. Itu sebabnya Yesus berkata kepada Petrus, "Nya kok iblis?" Bukan Petrusnya yang iblis, tetapi pikiran untuk membatalkan kematian Yesus itu adalah pikiran dari iblis. Karena kalau Yesus tidak mati, maka rencana penyelamatan itu tidak akan terjadi. Jadi salib itu adalah rencana penyelamatan Allah. Kemudian akhirnya oleh karena dialog antara Petrus dan Yesus, kemudian Yesus mulai mengajar ini kepada murid-muridnya. Yesus mengatakan begini, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Harga untuk menjadi murid Yesus adalah menyangkal diri, rela mati, kemudian mengikuti Dia. Dan Yesus mengatakan begini selanjutnya, "Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seisi dunia ini, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai gantinya?" Kerelaan memikul salib, kerelaan mati akan membuat orang memperoleh nyawanya atau memperoleh kehidupan. Dan bahwa orang yang rela kehilangan nyawanya, dia akan menerima upah ketika Anak Manusia datang dalam kemuliaannya. Yesus sedang mengatakan bahwa Dia rela mati di atas kayu salib. Dia rela memikul salibnya. Dia rela kehilangan nyawanya sebagai tindakan wujud dari ketaatan kepada rencana Allah. Rela untuk mati, rela untuk kehilangan nyawanya sebagai bagian dari kerjasama untuk Allah melaksanakan rencana penyelamatan. Itu adalah tindakan yang luar biasa. Yesus mengatakan, "Ya, aku akan mati. Tapi oleh kematianku, manusia diselamatkan, aku akan mati, tetapi aku akan memperoleh nyawaku kembali dan aku akan menerima upah." Dan Yesus juga sedang mengatakan, kalau kamu sebagai orang percaya rela memikul salibmu, menyangkal dirimu dan mengikut aku, dan mungkin kamu akan kehilangan, kamu akan berkorban, tetapi kehilanganmu itu Tuhan akan kembalikan beratus-ratus kali lipat dan kamu akan menerima upah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, memikul salib bicara mengenai ketaatan untuk melaksanakan kehendak dan rencana Allah. Sekali lagi, memikul salib. Arti memikul salib adalah kerelaan membayar harga, menyangkal diri, bahkan rela mati, rela berkorban untuk menaati firman Tuhan dalam kehidupan kita, untuk menaati apapun yang Allah inginkan, untuk Allah melaksanakan kehendaknya di dalam kehidupan kita dan melalui kehidupan kita. Nah, ketika berbicara mengenai memikul salib, apa itu memikul salib? Ketika bicara mengenai memikul salib yang berkaitan dengan salib Yesus itu apa?
Salib Yesus itu adalah dinyatakan di dalam inkarnasi. Salib Yesus adalah kerelaan Yesus dalam berinkarnasi, kerelaan menjelma menjadi manusia untuk tujuan menyelamatkan umatnya. Di dalam Filipi 2 ayat 5-8 mengatakan begini, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjelma menjadi manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Jadi salib Yesus, salib yang dipikul oleh Yesus adalah kerelaannya berinkarnasi, kerelaannya menjelma menjadi manusia. Dikatakan bahwa dia walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Yesus mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Itu salib Yesus. Tidak mudah untuk Yesus meninggalkan surga dan segala kemuliaannya, dan dia menjelma menjadi manusia sama seperti kita. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 9-10, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, salib Yesus. Yesus memikul salib, dan salib Yesus itu adalah kerelaan untuk hidup sebagai manusia selama sekitar 33 tahun di muka bumi. Dalam Yohanes 6 ayat 38 Yesus mengatakan, "Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku." Yesus diutus waktu dia menjadi manusia. Kemudian Yesus waktu melihat dunia yang susah, dunia yang penuh penderitaan dan kejahatan orang-orang di sekitarnya, bisa saja Yesus mengatakan, "Saya mau balik ke surga." Tapi Yesus tidak menyerah. Dia ada di bumi sampai tugasnya, sampai semua yang telah direncanakan Allah tercapai, terwujud di dalamnya. Jadi salib Yesus adalah rela untuk hidup di dunia ini sebagai manusia selama sekitar 33 tahun. Dalam Ibrani pasal 5 ayat 7-9 mengatakan, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan teratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalahannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi Yesus waktu dia datang, dia sekalipun anak, dia belajar untuk menjadi taat untuk melaksanakan rencana Allah dalam kehidupannya, dan ketaatannya itu bicara mengenai sampai dia harus melewati penderitaan dan sampai mati di atas kayu salib. Jadi salib Yesus yang kedua adalah kerelaan untuk hidup di dunia ini dan menaati rencana Allah dalam hidupnya dan melalui kehidupannya. Kemudian Yesus memikul salib. Salib Yesus yang ketiga adalah Yesus menjalankan tugas inkarnasinya, yaitu mengajarkan dan mendemonstrasikan kerajaan Allah dan kebenaran kerajaan Allah selama dia hidup di dunia. Dalam Matius pasal 9 ayat 35-36 mengatakan begini, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka telah mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi Yesus selama ada di muka bumi ini, dia menjalankan tugas inkarnasinya, memberitakan kerajaan Allah, mengajarkan kerajaan Allah, dan sampai rela mati di atas kayu salib.
Dikatakan dalam ayat yang kita baru baca bahwa Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yesus setia, bertanggung jawab, melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dan saya akan menyebutkan ada 9 hal yang Yesus lakukan dalam menaati untuk menghadirkan kerajaan Allah, untuk mengajarkan kerajaan Allah selama dia ada di muka bumi. Yang pertama adalah dia banyak mengajar. Bapak Ibu baca dari Matius sampai Yohanes, Bapak Ibu akan melihat banyak catatan bagaimana Yesus mengajar dan mengajar. Yesus berkhotbah, Yesus memuridkan, Yesus memilih 12 rasul, dan 12 rasul ini yang banyak bersama-sama dengan dia, dan Yesus banyak mengajar, mendemonstrasikan kehadiran kerajaan Allah kepada mereka. Yesus memberi makan orang yang lapar. Ada 2 peristiwa itu, Yesus memberi makan 5.000 orang dan 4.000 orang. Yesus menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Dari sakit demam, sakit bisu tuli, sakit kusta, lumpuh, buta, tuli, dan sebagainya. Yesus sembuhkan semua. Kemudian Yesus juga membebaskan orang-orang yang terbelenggu dari roh jahat. Kemudian Yesus membangkitkan orang mati. Kemudian Yesus memulihkan kehidupan sampah masyarakat atau orang-orang yang ditolak oleh masyarakat seperti perempuan berdosa, seperti Sakeus dan sebagainya. Dan kemudian Yesus juga berani konfrontasi dan menegur ahli-ahli Taurat, imam-imam dengan sangat keras. Jadi Yesus waktu dia berada di muka bumi, salibnya adalah terus setia, terus bekerja keras untuk menjalankan amanatnya, untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini melalui pengajarannya, melalui kesembuhan, melalui mujizat-mujizat yang terjadi. Kemudian yang keempat, Yesus memikul salib. Salib Yesus itu adalah apa? Kerelaan mati di atas kayu salib untuk menebus umatnya dari belenggu dan kutuk dosa. Jadi salib Yesus, dia memikul salib dan dia mati di atas kayu salib. Dalam Yohanes 10 ayat 17 sampai 18 mengatakan, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Hal Yesus rela mati di atas kayu salib. Yesus mengatakan, Yesus yang memutuskan. Dia mengatakan, aku memberikan nyawaku menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa mengambilnya, tapi aku tidak melakukannya. Dan dia rela mati di atas kayu salib atas kehendaknya sendiri untuk menyelamatkan kita. Markus 10 ayat 45 mengatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dalam Lukas 22 ayat 42 sampai 44 mengatakan, ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah yang kukehendaki, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Yesus sangat ketakutan dan makin sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus waktu dia seperti tahu bahwa hari kematiannya, peristiwa penyaliban di Golgota itu makin dekat, Yesus bergumul. Dia pergi ke Taman Getsemani berdoa bersama-sama dengan muridnya, tetapi muridnya semua ketiduran. Dan dia sendiri yang harus berjuang untuk menguasai dirinya, berjuang untuk menahan emosi, oleh karena dia tahu penderitaan apa yang akan dia lalui. Dan seperti dikatakan tadi bahwa dalam ayat sebelumnya, dalam Yohanes pasal 10, bahwa dia memberikannya secara sukarela. Dia yang menyerahkan nyawanya, memutuskan. Dalam doanya dikatakan, sekiranya cawan ini boleh berlalu. Tapi dia tetap pasrah dan mengatakan, kehendak-Mu lah yang terjadi.
Penderitaannya luar biasa. Dalam Yesaya 53 ayat 3-7 adalah gambaran dari salib, penderitaan yang Yesus tanggung waktu dia harus mati di atas kayu salib. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun ia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Itu adalah gambaran mengenai penderitaan Yesus Kristus. Bagaimana dia melewati masa-masa yang sulit dan terus taat sampai dia menyerahkan nyawanya. Jadi Yesus adalah teladan bagi kita bagaimana seorang yang memikul salib. Dan mari pertanyaan berikutnya adalah, hal memikul salib, pertanyaannya adalah, apakah salibmu? Yesus mengatakan, kalau kamu mau mengikut aku, engkau harus menyangkal dirimu, memikul salibmu, dan mengikut aku. Dengan kata lain, tidak mungkin kita bisa menjadi pengikut Allah. Kita tidak bisa menyebut diri kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, jika kita tidak menyangkal diri kita dan tidak memikul salib kita. Syarat untuk menjadi murid Yesus, syarat untuk menjadi pengikut Kristus adalah rela menyangkal diri dan memikul salib kita. Pertanyaannya adalah, apakah salibmu? Apakah salibku? Apakah salib kita? Yesus mengatakan, pikulah salibmu. Nah, di dalam Ulangan pasal, saya akan bacakan 2 ayat dari Ulangan 6 ayat 5 dan Ulangan 10 ayat 12. Ulangan 6 ayat 5 mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kemudian Ulangan 10 ayat 12 mengatakan, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan Tuhan daripadamu, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain daripada takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan menuntut kita untuk menjadi orang-orang yang taat, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Menaati Dia dalam seluruh aspek hidup kita. Jadi kita sebagai pengikut Kristus, kita sebagai orang-orang Kristen, kita sebagai murid-murid Kristus, kita harus memikul salib kita. Bagaimana cara memikul salib? Cara kita memikul salib, tidak akan mungkin kita mau seperti Kristus. Bukan begitu. Kita diminta oleh Yesus untuk memikul salib, bukan seperti yang dilakukan oleh Simon orang Kirene. Bukan yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari ini saya ingin memberikan beberapa hal bagaimana cara kita memikul salib. Yang pertama adalah pengikut Kristus, murid Kristus. Memikul salib adalah dengan cara apa? Meninggalkan cara hidup yang lama. Meninggalkan kehidupan yang berdosa. Dalam Galatia 5 ayat 4 mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, sebagai murid-murid Kristus, hal memikul salib yang pertama adalah memikul salib dengan cara meninggalkan semua kehidupan yang lama, meninggalkan manusia lama, meninggalkan semua dosa-dosa yang menyenangkan bagi kita, dan hidup sebagai orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 7 mengatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya.
Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, cara memikul salib adalah tinggalkan manusia lama. Nah, pertanyaannya, susahkah atau mudahkah untuk meninggalkan kehidupan yang lama? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya telah berjumpa dengan banyak orang Kristen, banyak orang yang mengaku sebagai orang Kristen, dan saya yakin juga Bapak Ibu telah berjumpa dengan banyak orang yang mengaku sebagai orang Kristen, tetapi mereka tetap hidup dalam cara hidup yang lama. Kehidupan mereka tidak jauh dari orang-orang yang tidak bertobat. Mereka terus hidup dalam penipuan, mereka terus hidup dalam kejahatan, mereka terus hidup dalam jalan-jalan yang jahat. Padahal mereka mengaku sebagai pengikut Kristus. Mereka tetap hidup dalam cara hidup yang lama oleh karena mungkin terlalu nyaman. Kemampuan untuk meninggalkan kehidupan yang lama, kemampuan untuk meninggalkan kehidupan yang berdosa, itu akan terjadi jika kita rela menyangkal diri kita dan memikul salib kita. Meninggalkan cara hidup yang lama itu tidak mudah. Ada banyak orang-orang Kristen yang seperti itu mengatakan seperti menipu Allah. Mereka mengatakan menjadi pengikut Kristus, padahal sebenarnya cara hidup mereka bukanlah pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemampuan untuk meninggalkan cara hidup yang lama, meninggalkan hobi-hobi yang lama yang tidak berkenan kepada Tuhan, meninggalkan pola pikir yang lama, meninggalkan cara hidup yang lama, hanya akan terjadi jika kita rela menyangkal diri kita dan memikul salib kita dan mengikut Dia. Di dalam pernyataan Paulus mengenai kehidupan yang lama, dia mengatakan begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi oleh karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Paulus mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan bersekutu dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang aku lakukan. Apa kata Paulus? Mengatakan begini, bahwa aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, berlari-lari ke tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus. Ada usaha, mari kita seperti Paulus yang berjuang melakukan segala sesuatu untuk meninggalkan manusia yang lama. Dia mengatakan, aku mengarahkan diri kepada apa yang di depan, berlari-lari kepada tujuan. Dia melupakan yang di belakang, mengarahkan diri kepada yang di depan, dan berlari-lari kepada tujuan sampai mencapai garis finish. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tinggalkan manusia lama, itu adalah salib. Berapa lama kita menjadi orang Kristen, dan kemudian tapi kita masih terus hidup dalam dosa, masih terus hidup dalam cara hidup yang lama. Sekali lagi, cara untuk bisa menjadi pengikut Kristus adalah sangkal dirimu dan pikul salibmu. Kemudian Bapak Ibu Saudara, yang kedua, memikul salib. Salib apa yang kita pikul? Yang kedua adalah hal menaati firman Tuhan secara total dalam kehidupan kita. Kalau yang tadi meninggalkan hidup yang lama, meninggalkan dosa-dosa yang lama, meninggalkan hobi-hobi dan kebiasaan yang lama. Kemudian yang berikut adalah hal mampu menaati firman Tuhan secara total dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu bisa terjadi jika kita menyangkal diri kita dan memikul salib kita. Yesaya 29 ayat 13 mengatakan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanya perintah manusia yang dihafalkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai kita menjadi seperti yang digambarkan oleh Nabi Yesaya, bahwa kita memuliakan Allah dengan bibir kita, dengan mulut kita, padahal hati kita
menjauh dari Allah. Ibadah kita hanya perintah manusia yang dihafalkan. Yohanes 3 ayat 36 mengatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan hidup, melainkan murka Allah tetap di atasnya. Dan Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi taati firman Tuhan. Taati firman Tuhan Bapak Ibu. Dan kemampuan untuk menaati firman Tuhan secara total dalam kehidupan kita terjadi jika kita rela memikul salib kita. Dalam 1 Samuel 15 ayat 22-23. Ini adalah dialog antara Samuel dan Saul. Dan Samuel berkata kepada Saul seperti ini. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketaatan kepada firman Tuhan, menaati firman Tuhan secara total dalam kehidupan kita, lebih berkenan kepada Tuhan, lebih menyenangkan hati Tuhan daripada sejumlah harta benda yang kita bawa ke rumah Tuhan, yang kita serahkan ke rumah Tuhan untuk ibadah. Itu mengatakan, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, memikul salib. Apa salib yang kita harus pikul? Yang ketiga adalah menanggapi amanat agung dan kerelaan untuk membayar harga dari amanat agung itu. Apa itu amanat agung? Dalam Matius 28, amanat agung yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke surga, yaitu pergilah ke seluruh dunia, ajarkan firman Tuhan, muridkan dan baptislah orang-orang yang telah dimuridkan ini. Jadi amanat agung orang percaya, amanat agung orang-orang Kristen, amanat agung murid-murid Tuhan adalah apa? Memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar keselamatan. Paulus mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, bahwa Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Injil atau berita kerajaan Allah adalah kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada firman Tuhan itu. Jadi hal memikul salib bagi orang-orang percaya adalah kerelaan untuk dipakai oleh Allah untuk menjalankan amanat agung. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dipanggil bukan hanya untuk menjadi orang Kristen. Untuk dosa kita diampuni, kita dibebaskan dari belenggu dosa, kita menikmati berkat-berkat Allah. Bukan hanya sampai di situ, perintah Allah juga adalah pergi beritakan Injil. Jadi salib yang kita harus pikul juga adalah kerelaan untuk dipakai oleh Allah untuk memberitakan firman-Nya kepada orang-orang di sekitar kita. Dalam dialog antara Yesus dan Petrus, Yesus mengatakan pertanyaan 3 kali kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kemudian waktu Petrus mengatakan, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Apa perintah Yesus? Gembalakanlah domba-dombaku. Peliharalah domba-dombaku. Jadi Yesus mengatakan kepada Petrus, kalau engkau mengasihi aku, kasihmu kepadaku itu, engkau harus tunjukkan di dalam hal pergi, gembalakan domba-dombaku, ajar domba-dombaku, beri makan domba-dombaku, dan pelihara domba-dombaku. Waktu Yesus menceritakan tentang seorang pemuda yang kaya. Pemuda itu mengatakan kepada Yesus, aku sudah melakukan semua hukum Taurat. Kemudian Yesus mengatakan, sekarang pergi, jualah harta bendamu, dan bagikan kepada orang-orang miskin. Setelah itu engkau kembali kepadaku dan ikutlah aku. Apakah Yesus memang memerintahkan orang muda ini untuk menjual harta bendanya? Sebenarnya Yesus tahu bahwa orang muda ini terlalu dikuasai. Pikirannya itu hanya materi. Materi adalah segala-galanya bagi dia. Dan yang Yesus inginkan dari orang muda ini bagaimana waktu sebenarnya gini, waktu Yesus mengatakan pergi dan bagi,
jual hartamu dan bagi kepada orang miskin. Yesus sedang menguji hatinya, apakah hati orang muda ini terlalu condong ke hartanya, atau dia rela menyangkal dirinya, memikul salibnya dengan rela melepaskan hartanya. Jadi menanggapi amanat agung itu mungkin adalah seperti salib bagi kita, bagi orang-orang kaya. Bagi orang-orang kaya, untuk dia memberikan apa yang dimiliki kepada Tuhan atau kepada orang-orang miskin di sekitarnya, itu hanya bisa terjadi jika dia rela menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Bapak Ibu, apakah kita mudah untuk memberi harta kita kepada orang lain? Ada orang-orang yang memang diberi karunia oleh Tuhan yang punya kemurahan hati, suka memberi. Jadi bagi dia untuk memberi uangnya kepada orang lain, memberikan bajunya, sepatunya, memberikan bantuan kepada orang lain adalah gampang. Tapi ada orang-orang yang memang susah sekali untuk memberi. Dan kepada kita yang mungkin memiliki lebih, engkau diberkati Allah lebih, dan Tuhan memerintahkan engkau, berilah hartamu untuk kerajaan Allah, berilah untuk gereja, untuk program-program di gereja, program-program misi, atau berilah kepada orang-orang miskin di sekitarmu. Kemampuan untuk memberikan harta kita kepada Tuhan itu hanya terjadi jika kita menyangkal diri kita dan memikul salib kita dan mengikuti Dia dengan taat memberikan sebagian dari harta benda kita. 1 Korintus 1 ayat 17-18 mengatakan, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kemudian lebih lanjut dalam 1 Korintus 1, 23-25. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmat daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Memikul salib kita adalah dengan memberitakan Injil, melaksanakan amanat agung, rela membayar harga untuk menjadi alat Tuhan untuk pemberitaan Injil, untuk membawa kabar Injil kepada orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, yang selanjutnya adalah masih berkaitan dengan memikul salib. Yang keempat, sebagai orang Kristen, salib apa yang harus kita pikul? Yang berikut adalah kerelaan menggunakan karunia-karunia rohani untuk pembangunan tubuh Kristus. Dalam Efesus pasal 4 ayat 11-13 mengatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, karunia-karunia rohani diberikan kepada kita. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk pembangunan tubuh Kristus, sehingga tubuh Kristus mencapai kedewasaan. Kalau ada di antara kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masing-masing diberi karunia yang berbeda-beda. Kiranya karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita bukan untuk menjadi perhiasan bagi kita, bukan kemudian untuk membuat kita memiliki pengikut yang jutaan di YouTube dan sebagainya dan mendapat banyak uang di situ. Bukan tujuannya seperti itu. Pemberian karunia-karunia, Tuhan memberikan kita karunia yang berbeda-beda. Dan kiranya karunia apapun yang diberikan kepada kita, apakah kemampuan-kemampuan seperti kita memiliki karunia seperti menjadi rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar dan sebagainya, atau kita diberikan karunia memiliki banyak harta benda, kita diberikan kemampuan untuk berbicara, kemudian hanya mempunyai banyak pengikut di YouTube dan mendapatkan uang banyak dari YouTube. Kalaupun itu terjadi, kiranya semua yang kita miliki itu bukan untuk kemegahan diri kita, bukan untuk memperkaya kita, tapi tujuannya adalah memperlengkapi tubuh Kristus, bukan untuk kita.
Sekali lagi, karunia itu diberikan untuk kita, bukan untuk kita. Karunia itu diberikan kepada kita, bukan untuk kita. Tapi karunia itu diberikan kepada kita supaya kita mengoperasikan karunia itu untuk memperlengkapi tubuh Kristus, untuk memperlengkapi tubuh Kristus bagi pelayanan, dan untuk membawa tubuh Kristus memiliki kedewasaan, membawa mereka pada tingkat pertumbuhan rohani, dan mereka mencapai kedewasaan penuh di dalam Kristus Yesus. Jadi mari Bapak Ibu, karunia apapun yang diberikan Tuhan kepada kita, kita tidak menyimpannya untuk diri kita sendiri, tapi kita memakainya untuk membangun tubuh Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan menutup dengan memberikan contoh-contoh orang dalam Alkitab yang telah memikul salibnya. Yang pertama adalah Petrus dan Yohanes. Bapak Ibu, dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 4 bagaimana setelah pencurahan Roh Kudus, mereka kemudian dipakai dengan banyak mujizat dan tanda-tanda ajaib. Dan kemudian dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 19 sampai 37 dicatat di situ bagaimana penderitaan yang dialami oleh Petrus dan Yohanes. Saya akan baca beberapa ayat. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab. Petrus dan Yohanes ini dipanggil di sidang Bapak Ibu Saudara sekalian, dan diperintahkan gak boleh lagi ngomong, gak boleh berbicara, dan gak boleh ngajar. Tapi apa jawab Petrus dan Yohanes? Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Kemudian dikatakan bahwa mereka makin keras mengancam rasul-rasul itu, tapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Petrus dan Yohanes rela memikul salib. Bayangkan mereka diancam, mereka disidang, dan tidak boleh lagi, tidak diizinkan untuk berbicara, tidak diizinkan untuk mengajar. Tapi mereka lebih mengatakan, apa yang mereka katakan, silakan kamu putuskan sendiri mana yang berkenan di hadapan Allah. Dan mereka mengatakan, kami tidak mungkin berhenti berbicara untuk apa yang baru kami alami dan baru apa yang kami lihat. Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka berani membayar harga, berani memikul salib, berani menderita untuk pemberitaan Injil mereka. Mereka tidak gentar. Kemudian yang berikut Bapak Ibu Saudara sekalian, Lazarus yang miskin yang dicatat dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 25. Mungkin Bapak Ibu berkata, dalam hal apa Lazarus memikul salib? Ini berbicara mengenai bagaimana Lazarus di dalam kemiskinannya dan di dalam penderitaannya, dia rela melewati penderitaannya itu dan tetap percaya kepada Tuhan. Sehingga kemudian akhirnya dia, waktu dia meninggal, dia dikatakan bahwa kemudian dia berbaring. Dia kemudian kembali ke pangkuan Abraham. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita melihat kehidupan orang kaya dan Lazarus. Dikatakan bahwa orang kaya ini selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Kemudian bagaimana dengan Lazarus? Lazarus adalah seorang pengemis, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat apa? Boroknya. Jadi ada dua pemandangan di sini. Orang kaya selalu berpakaian jubah ungu, kain halus, dan selalu berpesta bersukaria dalam kemewahan. Dan kemudian ada seorang pengemis yang bernama Lazarus. Badannya penuh borok, dan dia berbaring di depan pintu rumah orang kaya itu. Dikatakan dia ingin menghilangkan laparnya dari apa yang jatuh dari meja orang kaya. Tetapi apa yang terjadi? Bukannya mendapatkan sisa-sisa makanan yang jatuh dari meja orang kaya, bahkan anjing datang menjilati boroknya. Orang kaya ini tidak peduli dengan Lazarus. Dia kaya, sebenarnya apa susahnya? Mungkin perintahkan kepada hamba-hambanya, ambil satu piring dan kasih ke Lazarus. Tapi orang kaya ini tidak peduli kepada Lazarus. Dikatakan bahwa bukannya dia mendapat makanan, anjing-anjing orang kaya ini yang datang menjilat boroknya Lazarus. Kemudian apa yang terjadi? Orang kaya itu mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas
Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Kemudian apa yang terjadi dengan Lazarus? Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Nah, setelah itu tidak ada cerita mengenai Lazarus. Mungkin dia terlalu menikmati hidup di surga. Tapi apa yang terjadi dengan orang kaya? Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyucukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Kemudian ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada dua kehidupan yang berbeda. Lazarus telah rela memikul salibnya dalam kemiskinannya. Mengapa Lazarus kemudian waktu meninggal dikatakan bahwa dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham? Seringkali surga, pangkuan Abraham dalam Alkitab seringkali bicara mengenai surga. Malaikat membawa ke surga. Kenapa Lazarus juga ke surga? Pasti Lazarus adalah seorang yang saleh. Dalam kemiskinannya, dalam penderitaannya, menderita berbagai jenis penyakit, Lazarus rela memikul salibnya. Dan akhirnya waktu dia meninggal dunia, dia kembali ke rumah Bapa. Dia menikmati surga. Dia kembali ke pangkuan Abraham. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah salah satu contoh mengenai orang yang rela memikul salibnya. Mudah bagi kita untuk menjadi orang yang saleh. Mudah bagi kita untuk kemudian mengatakan, oh terpujilah nama Tuhan ketika hidup kita diberkati. Tapi apa yang terjadi dalam hidupmu ketika engkau mengalami penderitaan, ketika engkau mengalami kemiskinan? Masihkah kita memuji Allah? Masihkah kita berkata seperti Ayub, bahwa Allah yang memberi, Allah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita diizinkan oleh Tuhan melewati penderitaan, engkau mengalami goncangan dalam hidupmu, engkau kehilangan dalam hidupmu, mengalami penderitaan dan mungkin seperti berkata, di mana Tuhan? Tapi sekalipun penderitaanmu itu engkau tetap takut kepada Tuhan, tetap mengiring Tuhan dan menghormati Tuhan, itu adalah tindakan memikul salib. Setia sampai akhir, mengiring Tuhan, bukan karena berkat-berkat yang aku terima, bukan karena kenyamanan yang Tuhan berikan. Aku mengiring Tuhan sekalipun aku mengalami penderitaan seperti Lazarus. Kemudian yang kedua, contoh dari orang yang telah memikul salibnya adalah Stefanus. Stefanus adalah martir pertama yang dicatat dalam Alkitab dalam gereja mula-mula. Dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54-60, saya akan membaca dengan singkat. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Kemudian orang itu, mereka berteriak-teriak. Sambil mereka berteriak-teriak, mereka menutup telinga mereka dan serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melempari Stefanus. Dan saksi-saksi meletakkan jubah depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan, terimalah rohku. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Stefanus ini memberitakan Injil. Stefanus memberitakan berita kerajaan Allah. Dan para pendengarnya tidak suka. Dan kemudian dikatakan bahwa para pendengarnya itu menyeret dia keluar kota, melempari dia dengan batu sampai mati. Bapak Ibu pernahkah berpikir kira-kira berapa puluh batu yang dilemparkan kepada Stefanus sampai akhirnya dia menghembuskan nafas terakhir? Pasti banyak. Dan saya membayangkan satu pemandangan yang menyedihkan. Seorang Stefanus berdiri di tengah, dikelilingi oleh banyak orang dengan teriak-teriak, dengan amarah, dengan kebencian. Mereka mulai melempari batu dan kemudian mulai bercucuran darah. Mungkin kepalanya mulai bolong, bercucuran darah, dan ada memar di mana-mana di sekujur tubuhnya. Ada darah dan mungkin sebelum menghembuskan nafas terakhir, Stefanus ini tidak lagi dikenali karena mukanya sudah hancur dan mukanya penuh dengan darah. Stefanus memikul salibnya. Demi imannya, dia rela menderita. Kemudian yang berikut adalah Paulus.
Dalam 2 Korintus 11 ayat 22-23, disinilah bagaimana Paulus menggambarkan penderitaannya. Paulus mengatakan begini, apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah oleh orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalaman aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi, dari pihak bukan orang Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak-pihak saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Di Damsyik, wali negeri Raja Aretas menyuruh pengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Gambaran penderitaan Paulus. Paulus rela melewati semua penderitaan itu karena dia sedang menyangkal dirinya dan memikul salibnya untuk menaati panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Kisah para Rasul pasal 20 ayat 4 adalah kata yang paling tepat menggambarkan penderitaan Paulus. Dia mengatakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Paulus mengatakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Kemudian yaitu Sakius. Dalam Lukas 19 ayat 1-10 dikatakan bahwa Sakius berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia dan mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus melihat tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segera turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, aku akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa salib yang dipikul oleh Sakius? Sakius seorang pemungut cukai, seorang yang kaya, tapi dia rela mempermalukan dirinya sendiri dengan naik di atas pohon untuk melihat Yesus, karena dikatakan dia seorang yang pendek. Sakius tidak mau gengsi. Dia rela seperti mempermalukan dirinya sendiri dan mungkin menjadi olok-olokan waktu dia ada di atas pohon. Sakius ada di atas pohon. Ngapain? Oh, mungkin orang akan katakan ya karena dia pendek, dia nggak bisa melihat. Dia rela mempermalukan dirinya sendiri. Kemudian yang luar biasa dia mengatakan apa? Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan jika ada yang kutipu, aku kembalikan 4 kali lipat. Tindakan Sakius ini adalah tindakan yang rela apa? Menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang menjadi salibmu? Apa yang menjadi salib kita? Yesus telah memberikan teladan bagi kita mengenai memikul salib. Memikul salib yang pertama adalah kita rela meninggalkan cara hidup kita yang lama, meninggalkan dosa-dosa kita yang lama, dan berpaling kepada Dia. Kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, menaati firman Tuhan secara total dalam kehidupan kita. Mari kita rela membayar harga, memikul salib kita, rela untuk menderita, rela untuk bergumul, rela untuk mengalami hal yang sulit demi untuk menaati firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, rela memikul salib dalam hal ketaatan, menanggapi amanat agung, dan rela untuk menjadi pemberita perintah Injil,
mendemonstrasikan berita Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Dan yang keempat adalah menggunakan karunia-karunia rohani yang Tuhan telah berikan kepada kita untuk pembangunan tubuh Kristus. Demikian firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk memampukan kami untuk memikul salib kami. Tuhan, Engkau mengasihi kami. Engkau telah menunjukkan kasih-Mu dengan rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan, kiranya keteladanan-Mu mendorong kami untuk juga rela memikul salib kami. Salib kami adalah hal rela berjuang, rela menyangkal diri kami, rela memikul salib kami untuk meninggalkan cara hidup kami yang lama. Kami akan berjuang untuk meninggalkan dosa-dosa kami, menanggalkan manusia lama kami, untuk berjalan di dalam terang-Mu, menjadi manusia yang baru dalam Engkau. Kami juga akan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu akan rela memikul salib, akan berjuang dengan segala kekuatan kami untuk menaati firman-Mu secara total. Dan kami juga Tuhan, dengan memikul salib menaati firman-Mu untuk menjadi pelaksana dari amanat agung. Amanat agung, pemberitaan Injil adalah tugas dari semua orang percaya. Tuhan, kiranya kami menjadi orang Kristen yang tidak hanya duduk di gereja, tidak hanya tunggu untuk diberkati dan diberkati. Kiranya kami menjadi orang Kristen yang bangkit untuk mengambil tugas dan tanggung jawab kami untuk pergi memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan Tuhan, kiranya jika Engkau memberkati kami dengan harta materi, Engkau memberikan kami talenta dan kemampuan-kemampuan, Engkau memberikan kami karunia-karunia rohani, kiranya juga kami berjuang dengan menyangkal diri kami dan berjuang dengan memikul salib untuk menjadi orang-orang yang setia dengan karunia yang telah dipercayakan kepada kami. Dan karunia itu bukan untuk memperkaya kami saja, kami akan pakai untuk pembangunan tubuh Kristus, sehingga tubuh Kristus akan mengalami pertumbuhan rohani dan mencapai kedewasaan penuh. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini juga Tuhan, kami menaikkan doa syafaat buat bangsa dan negara kami. Puji Tuhan untuk penurunan drastis dari COVID-19 di negara kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya terus memberikan hikmat kepada Pak Jokowi dan semua pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menangani masalah COVID di Indonesia. Tuhan, memberikan hikmat Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pelaku-pelaku usaha di Indonesia Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka sehingga ekonomi bangsa ini bisa kembali dihidupkan, bisa kembali dibangkitkan Tuhan untuk kemakmuran bangsa ini. Kami juga berdoa buat Kepulauan Riau Tuhan, memberkati gubernur dan wakil gubernur dan wali kota Batam. Tuhan, terus memberkati Bapa, kiranya memberikan hikmat dengan wali kota untuk mengembangkan kota Batam, memberikan hikmat kepada pemerintahan Kepulauan Riau untuk mengembangkan Kepulauan Riau ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami menaikkan doa memberkati STT Injil Bakti Caraka Tuhan, seluruh dosen, staf dan mahasiswa, kiranya Engkau memberkati, melindungi, memelihara, mencukupkan segala yang menjadi keperluan mereka. Kami memberkati jemaat GSCA Bethesda Ministry dan GSCA Anugerah Ministry. Engkau memberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Dan berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online ini, kiranya berkat-Mu tercurah di atas mereka. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus-Mu kami rela menyangkal diri kami dan memikul salib kami untuk menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat kesempatan mendengarkan firman-Mu dan kesempatan menaikkan doa-doa syafaat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kiranya berkat Allah dicurahkan di atas kehidupan-Mu. Kiranya berkat Allah yang tak terbatas adanya dicurahkan atas hidup-Mu, usaha-Mu, dan keluarga-Mu. Kiranya kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus senantiasa memelihara Engkau. Dan kiranya penyertaan Roh Kudus, Roh yang Maha Hadir, menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati kita. Shalom. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah, ibadah kita telah selesai. Mari kita mengangkat pujian kita, doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah,
Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.